Funcast, sharing on fun way. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lab School yang ada di rumah. Ketemu lagi nih kita di Edu Funcast. Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan dua teman kita yang cantik-cantik. Mana nih senyum-senyumnya? Senyumnya manis ya. Oke, nanti teman kita ini perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu supaya sahabat Lab School yang ada di rumah tahu siapa nih yang ada di sini, yang ada di Edu Funcast episode kali ini. Oke, yang pertama silahkan sebelah sini dulu deh perkenalan. Hai sahabat Lab School, perkenalkan nama saya Raisa Azka Arifin dari kelas 4 Excellent Ibnu Rushid. Oke, Raisa Azka Arifin. Azka atau Aska? Azka. Azka pakai Z ya. Oke, satu lagi. Halo sahabat Lab School, perkenalkan nama saya Awanis Janita dari 4 Excellent Ibnu Rushid. Oke, ada Awanis Janeta. E-nya 2 ya? Janita. Jadi Janeta atau Janita? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Oke, boleh katanya dua-duanya, mau Janeta mau Janita, yang penting Awanis ya. Oke, nah sahabat Lab School, hari ini kita mau bincang-bincang sama ada Raisa sama Awanis juga. Mengenai apa sih? Ada yang tahu? Aku anak mandiri. Aku anak mandiri. Apakah benar mereka ini mandiri ya? Jadi memang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kemandirian seorang anak ya. Kita kasih tema aku anak mandiri. Nah, jadi kita mau buktikan apakah benar nih Awanis dan Raisa ini benar-benar mandiri atau hanya mandi sendiri. Bukan ya. Bukan. Oke, Awanis, Raisa, gimana keluarga di rumah sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Inti Awanis tuh anak ke satu dari 2 bersaudara. Satu. Iya. Panon sepupunya Binar. Jadi sepupunya juga dihitung. Oke. Kemudian kalau Raisa anak kedua, punya kakak. Berarti kakaknya kelas berapa nih sekarang? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Dikira ibu lupa kelas berapa ya kakak. Nggak lupa ya. Nah, Raisa sama Awanis, keseharian Raisa sama Awanis biasanya di rumah ngapain aja sih Awanis? Belajar. Terus apa lagi? Habis itu Apa? Tidur. Belajar terus apa lagi? kadang-kadang kalau udah ngantuk banget habis belajar Tidur langsung. Tapi udah diberesin kan? Udah diberesin. Kalau Raisa selain tadi kata Awanis belajar, tidur, apalagi nih? Masak? Oh enggak. Kadang-kadang nonton hiburan. Tapi nih pas ibu kan tahu ya kalau misalkan orang tua Raisa sama Awanis itu memang bekerja di luar gitu ya. Ya maksudnya orang tua yang sedang bekerja, tidak selalu mendampingi Awanis sama Raisa belajar tiap hari terus di sampingnya gitu kan. Nah, kesulitannya ketika belajar dan tanpa ada orang tua ya, tanpa ada orang tua di samping Raisa dan Awanis, itu kesulitannya apa sih? Kesulitannya kalau misalnya nggak ngerti pelajarannya, susah mau nanya ke siapa. Susah mau nanya. Awanis saja lirik sana lirik sini, mau nanya siapa, adanya tembok ya. Nah, kalau Raisa di rumah gimana tuh kalau misalkan ada kesulitan kayak gitu? Tanya ke guru. Oh iya, jadi Raisa mah ketika bingung kan ke mama nggak bisa nanya, ke kakak nggak bisa nanya, langsung WA, ibu ini gimana gitu ya. Nah, tapi gurunya langsung cepat gak ngerespon Raisa? Kadang cepat, kadang lambat. Nih kalau misalkan gurunya itu lambat karena mungkin ada berbagai kesibukan ya, tidak langsung membalas chat dari Raisa. Terus Raisa gimana dong? Kan ada yang nggak ngerti tuh tadi teh. Lewat dulu. Oke, jadi lewat dulu aja. Jadi nggak terus-terusan aja nungguin sampai dibalas ya. Lewat aja dulu, nanti aja kalau udah dibalas. Oke, kemudian ibu pengen tahu
pagi bangun tidur ya sampai tidur lagi nanti malam, apa aja sih yang kalian lakukan? Nih bangun pagi. Jam berapa sih bangun pagi biasanya? 5 jam 5. Jangan-jangan 6:30 nih. Oh, enggak ya, bukan ya. Jam 5. Sholat subuh berarti? Iya. Berapa rakaat? 2. Benar 2 rakaat ya. Nih, Raisa dulu deh, udah bangun jam 5. Tapi pakai alarm? Enggak. Oh, enggak, langsung bangun ya, udah. Dibangunin. Oh, dibangunin. Raisa bangun gitu ya. Siapa yang bangunin? Bunda. Bunda yang bangunin ya. Nih udah bangun, udah sholat, terus ngapain lagi? Makan, terus mandi, sekolah online ya. Nah di rumah yang nyiapin buat belajarnya Raisa disiapin sama bunda atau sendiri? Betul, harus sendiri ya, mandiri. Jadi nanti teh nggak gini, pas misalkan bundanya nggak ada di rumah bingung, buku matematika di mana, buku IPS di mana. Nah, kalau misalkan tergantung sama orang tua, tapi Raisa udah bagus nih, Raisa menyiapkan semuanya sendiri ya. Terus pas udah selesai belajar sekolah online itu kan dari jam 7.20 tuh 7.20 sampai 11.30 ya. Nah itu kan dari jam 7.20 sampai 11.30 itu terus-terusan lihat laptop. Kadang-kadang pegel nggak? Iya. Matanya kadang pegel, ngantuk. Iya. Pernah ketiduran nggak? Pernah ketiduran waktu belajar? Tapi langsung bangun. Langsung bangun gitu aja ya, langsung bangun. Tadinya, berarti nanti ibu harus awasin nih. Kalau Raisa tiba-tiba menghilang, jangan-jangan tidur nih Raisanya ya. Nah, pas udah selesai belajar tuh sampai jam 11.30 ya, setengah 12-an. Terus apa lagi yang Raisa lakukan? Makan siang. Iya. Terus nonton dulu ya, nge-refresh dulu. Terus kalau ada itu PR dikerjain. Kalau ada PR dikerjain. Nah, PR-nya suka banyak gak sih? Banyak banget. Suka komplain ke gurunya, ibu kenapa ini banyak banget? Enggak tahu. Enggak komplain ya, nerima aja ya Raisa mah, kerjain aja. Terus ada kegiatan ngaji nggak di luar, di masjid? Ada suka ke masjid berarti? Kadang-kadang, tapi di rumah juga tetap ngaji gitu ya sampai malam. Nih malam biasanya maksimal nih tidur jam berapa? 9. Jam 9. Masih standar ya jam 9 ya? Awas jangan jam 12 malam baru tidur. Enggak juga ya, udah ngantuk. Nih kalau Awanis nih, tadi kan udah tuh dari Raisa. Awanis gimana nih? Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bangun jam berapa bangun? Jam 5. Jam 5, terus ngapain? Sholat subuh, habis itu makan, mandi, siapin alat-alat untuk belajar. Nah habis itu belajar Zoom. Habis itu belajar, terus udah Zoom kan selesainya jam 11.30, terus ngapain? Habis itu kalau ada tugas yang aku bisa dikerjain. Kalau enggak minta tolong. Ke siapa minta tolong? Nanti misalnya kalau mama papanya udah pulang nanti baru nanya. Tapi kalau misalkan mama papa belum pulang, sering nanya ke guru nggak? Biasanya baca-baca lagi di buku. Baca-baca lagi aja di buku. Jadi sampai Awanis paham. Takutnya kan tadi ketinggalan gitu ya ketika guru menjelaskan atau jaringannya agak gimana gitu ya. Nah, ya benar tuh Awanis. Jadi sebelum Awanis bertanya ke guru, mungkin jangan-jangan Awanis sendiri juga bisa ya ngerjainnya. Lihat lagi. Karena tidak jarang juga teman-teman atau siswa ya yang kalau nggak ngerti itu uring-uringan. Aku nggak mau, aku nggak bisa, dilempar bukunya. Nggak ya, Awanis nggak gitu ya. Nih pas udah selesai jam-jam berapa ya? Sore itu Awanis suka main keluar nggak? Kalau sore nggak dibolehin main keluar. Biasanya mainnya sama adik di teras atau enggak di garasi atau enggak di dalam rumah. Di garasi? Ngapain di garasi? Main sepeda. Main sepeda di garasi sama adik ya. Jadi memang jarang keluar rumah karena
mungkin masih ada ketakutan corona ya, karena memang menjaga juga. Awanis kalau misalkan keluar rumah mau jajan atau apa gitu dibeliin. Dibeli ya, jadi pokoknya Awanis di rumah gitu ya, karena memang menjaga takutnya ya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya kalau kita keluar rumah. Oke, nih Awanis sama Raisa. Nah, Ibu salut sama Raisa sama Awanis karena dari bangun tidur ya sampai nanti tidur lagi memang mereka sudah terbiasa untuk melakukannya itu sendiri. Meskipun tadi kalau misalkan sarapan, makan siang, nanti itu sudah ada yang menyiapkan ya. Tapi hal-hal lain yang sifatnya pribadi itu sudah bisa dilakukan dengan baik ya. Jadi tidak khawatir kalaupun orang tua sedang bekerja di luar, tidak khawatir dalam belajar karena sudah terbiasa mengikuti pembelajaran sendiri gitu. Tapi ini pernah nggak didampingi sama orang tua pas belajar? Pernah. Didampinginya ada di samping gitu? Pernah. Raisa pernah nggak? Pernah pas awal-awal aja ya dah. Kalau awal-awal kan ke gurunya juga belum kenal, teman-teman yang lain juga belum kenal, terus masih belum terbiasa di depan laptop belajarnya. Nih Ibu nanya, enakan didampingi atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena ya lebih nyaman. Nih kalau misalkan didampingi, apa memang orang tuanya ayo tuh jawab kata orang tua teh, misalnya kata mama ya jawab gurunya nanya gitu. Oh iya, tapi kalau sendiri mah lebih bebas gitu Kan jadi teh misalnya kan nggak bisa ya, tapi disuruh jawab jadinya bingung. Oh iya betul ya. Jadi kalau misalkan didampingi sama orang tua nih, misalkan katanya awalnya tuh belum paham tentang pertanyaan itu, tapi kalau sama orang tua katanya ayo jawab padahal nggak tahu jawabannya. Itu mungkin apa ya, tidak enaknya ya, tapi pasti ada enaknya. Ada lebih kalau didampingi. Jadi tuh kalau mau nanya tuh jadinya lebih gampang, lebih di samping. Mah ini gimana gitu ya. Nih kalau Raisa enakan didampingi atau enggak? Enggak, kok dua-duanya sama nih, enggak mau didampingi. Kalau Raisa kenapa tuh? Sama. Kalau enaknya didampingi gimana? Ada enaknya nggak didampingi? Atau malah nggak ada sama sekali? Nggak tahu. Raisa bingung enaknya apa? Karena memang sudah terbiasa sendiri. Iya, jadi bingung enaknya apa didampingi. Ngerjain sendiri, nggak sama orang tua ya. Iya, jadi nih teman-teman di rumah ya, sahabat Lab School, kalau misalkan sahabat Lab School ada hal-hal yang tidak mengerti mengenai materi, nih bisa dicontoh Raisa sama Awanis. Jadi mereka nyari dulu dibaca lagi materi yang tadi. Kemudian kalau misalkan memang udah mentok nih, nggak tahu, nggak bisa, baru nanya. Betul. Jangan dikasih soal misalkan sama ibu guru atau bapak guru teh, ya apa ini? Langsung nanya, tapi nggak dibuka dulu materi yang tadi. Nah, jadi ya sahabat Lab School, nih Awanis sama Raisa itu bagus ya, dia sudah mandiri, bisa sendiri, bukan hanya mandi sendiri. Ya, oke nih Raisa sama Awanis. Nah, Raisa sama Awanis ketika kesini datang ya, gimana nih? Baru ketemu, perasaannya canggung atau bagaimana nih? Canggung nggak? Canggung sih canggung karena belum kenal ya. Iya nih, jadi sahabat Lab School, memang Awanis sama Raisa ini baru di satu kelas kan itu memang ketika kelas 4 aja sekarang gitu. Jadi sebelumnya memang belum kenal ya, kayaknya cuman tahu selewat aja deh pas dulu ya, atau enggak juga? Pernah. Ini kenapa nggak pernah? Apa karena Lab School terlalu besar atau seperti apa nih? Nggak pernah lihat. Tapi Raisa pernah nggak lihat Awanis yang keriting ini? Nggak pernah. Ya ampun, ternyata Lab School saking besarnya ya, sampai ini anak-anak gak pernah ketemu sama temennya sendiri. Oke, gak apa-apa ya. Oke nih sahabat Lab School, tadi selain kemandirian mereka ya,
kita juga pengen tahu nih hambatan yang pernah mereka ya Raisa sama Awanis alami ketika sendirian di rumah, nggak ada orang tuanya tuh, mereka belajar aja sendiri. Nih gimana nih hambatannya, entah itu tentang kuotanya habis, mati listrik, pelajaran nggak bisa, gimana tuh Awanis? Jadi kalau misalnya nggak ada orang kan di rumah kan nggak ada wifi, jadinya pakai kuota sendiri. Nah misalnya lagi zoom tiba-tiba kuotanya habis, ribet. Iya betul ya. Jadi karena kebanyakan itu udah pakai wifi ya, kebanyakan Raisa pakai ya di rumah. Jadi kan kadang-kadang suka ada pemadaman ya. Mati listriknya, ini gimana? Terus tadi kata Awanis pakai kuota sendiri. Ternyata kuotanya itu menipis sedikit lagi, zoomnya belum selesai. Ternyata berakhir ya. Jadi gimana dong? Ya pas nge-WA nanti pas udah ada lagi ya kuotanya. Kalau Raisa gimana nih? Hambatannya ketika sendirian di rumah? Kadang internetnya agak lancar. Kadang lancar, kadang juga enggak. Repot ya kalau kayak gitu ya. Nah, ketika tidak ada kuota atau wifi-nya mati, kayak kemarin pernah kan mati lampu ya? Pernah. Ada nggak mati lampu? Enggak, beda wilayah. Kalau Raisa Jatinangor ke sana ya? Iya, Jatinangor ke sana. Nah, mati lampu nih, nggak ada wifi. Terus kuota juga nggak ada. Terus Awanis sama Raisa gimana nih? Raisa dulu deh. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Enggak, jadi ada terus ya kalau Raisa. Kalau Awanis pernah nggak? Ya nunggu sampai nyala. Berarti nggak ikut pelajaran dong? Nggak ikut pelajaran. Palingan juga kalau misalnya masih agak jalan dikit, telepon ke mama. Suruh ngisi kuota. Iya betul ya. Jadi memang nih suka dukanya teman-teman kita yang belajar sendiri di rumah, tidak didampingi sama orang tua. Jadi teman-teman lab school yang memang didampingi oleh orang tua, ya sebetulnya kita ada plus minus ya. Maksudnya ada enaknya, ada tidaknya. Enaknya mungkin ketika ada hambatan, ada kendala, langsung bisa minta bantuan. Tapi kalau jawaban jangan minta jawaban ke orang tua ya, nggak boleh ya. Nah kemudian nih Raisa sama Awanis, ibu mau ini deh supaya teman-teman lab school tuh semangat ya, teman-teman yang utamanya teman-teman tuh yang ditinggalkan ya, yang sendirian di rumah, yang belajarnya sendiri aja di rumah, nggak ada orang tua. Kasih semangat dong buat mereka, harus gimana, harus mandiri, harus seperti apa. Coba ke teman lab school, ke sahabat lab school, gimana? Aku dulu ya. Oke. Yang pertama caranya siapkan dan sediakan mood booster dengan cara siapkan cemilan atau minuman. Nah, ada cemilan sama minuman. Jadi katanya Awanis juga sebelum belajar ternyata selain alat tulis ada alat makan ya. Alat tulis, cemilan, minumannya disediakan. Tapi kok ibu belum pernah lihat ya? Disembunyiin ya? Sebelah sini? Enggak, kadang iya di sebelah. Jadi nggak kelihatan sama kamera ya? Tapi kadang-kadang kalau mau makan ya udah depan kamera. Gitu. Nyari-nyari kesempatan ya Awanis ya. Tapi memang dengan cara seperti itu nggak ngantuk ya, nggak ngantuk. Tapi jangan terus-terusan satu piring makan gini. Enggak ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada. Sediakan tempat untuk belajar. Oke, sediakan tempat untuk belajar. Jadi jangan sembarangan dimanapun ya. Kalau Awanis di mana tempatnya? Di ruang tamu atau enggak di dekat kursi-kursi. Oke, pokoknya yang nyaman aja. Terus ada lagi? Udah, itu aja katanya dari Awanis. Jadi tadi sediakan makanan katanya ya, tapi jangan nasi tumpeng disimpan di situ ya. Ada bekakak ayam jangan ya. Ini cemilan-cemilan oke diperbolehkan kok. Nih kalau dari Raisa gimana nih ke teman-teman lab school supaya teman-teman lab school yang ada di rumah yang dia itu sama seperti Awanis dan Raisa sendirian ya, tidak didampingi, mereka masih tetap bisa semangat. Gimana tuh? Coba dari Raisa. Sama siapkan cemilan juga. Siapkan lagi cemilan kata Raisa. Terus gimana tuh? Cari tempat yang nyaman. Terus kuota gimana, harus penuh? Pastikan kuota ada. Pastikan kuota ada katanya tuh. Terus
Udah. gitu aja nih. Jadi memang hal-hal tersebut bagi Awanis dan Raisa itu sangat penting sekali, itu cemilan ya biar nanti nggak ngantuk ya. Oke ya sahabat Lab School, jadi memang mungkin sahabat Lab School ada yang ditemani orang tua, ada yang tidak, ya itu beragam ya. Nah ini contoh dari teman kita yang tidak didampingi oleh orang tua di rumah, tapi mereka masih tetap bisa belajar dengan baik. Dan juga itu sebagai upaya latihan kemandirian ya, latihan kemandirian untuk Awanis dan Raisa. Jadi sewaktu-waktu ketika orang tua keluar kota ya, ditinggalkan ya biasa-biasa saja, tidak kerepotan ya, kayak gitu. Oke sahabat Lab School, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ya hari ini bisa menambah wawasan dan bisa menambah kepercayaan diri bagi teman-teman yang utamanya itu belajarnya sendirian di rumah ya, karena kemandirian itu dilatih, tidak datang begitu saja ya. Oke sahabat Lab School ya, mungkin untuk episode kali ini kita sudah selesai, dan sahabat Lab School tetap nantikan episode-episode kita yang lain yang mungkin akan lebih seru ya dari episode-episode sebelumnya. Jadi semakin kesini semakin seru, semakin menarik pembicaraannya. Oke, sahabat Lab School, demikian podcast hari ini. Kita ucapkan salam dulu ya ke teman-teman Lab School sebagai ucapan penutup ya. Oke, terima kasih sahabat Lab School sudah menyaksikan, dan assalamualaikum warahmatullahi